Orang menyanyi belum tentu memuliakan Allah. Bahkan orang berkhotbah seperti saya belum tentu memuliakan Allah. Hari ini ada banyak orang keliling dunia berkhotbah bukan untuk kemuliaan Allah, tapi hanya cari makan saja. Beberapa tahun yang lampau saya baca di tabloid Gloria, ada judul headline besar di sana, pendeta pasang tarif. Lalu ada cerita di situ bahwa banyak pendeta kalau diundang khotbah itu tarifnya harus sekian, menginapnya di hotel sekian, standar sekian, harus dijemput dengan mobil ini. Dan saudara, ada seorang majelis gereja yang cerita, mereka gereja tidak punya pendeta, belum punya pendeta, hanya panggil-panggil pendeta undangan. Lalu satu kali mereka undang seorang pendeta, dan pendeta ini khotbah bagus sekali. Setelah itu pulang, beberapa bulan kemudian majelis gereja telepon lagi, Pak Pendeta, jemaat sangat diberkati dengan khotbah pendeta, maukah pendeta datang khotbah lagi? Lalu dia balas SMS, cari saja pengkhotbah lain. Saya bukan pengkhotbah 500.000. Rupanya waktu dia khotbah sekian bulan lalu dikasih amplop 500.000, dia tersinggung. Saya bukan pendeta 500.000, cari pendeta lain. Saya khotbah keliling dunia dan orang selalu bertanya, Pak mohon maaf Pak, tarifnya berapa? Tarif apa? Itu berarti orang bisa berkhotbah, bisa melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan, bahkan untuk perut mereka sendiri. Saudara tahu sekarang tuh ada calo pengkhotbah. Ada pekerjaan usaha didekati oleh calo pengkhotbah. Baik, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dan tema kita adalah Soli Deo Gloria. Dan ini adalah salah satu semboyan dari gerakan reformasi Protestan pada abad yang ke-16. 507 tahun yang lalu ada gerakan reformasi di Jerman oleh Martin Luther dan juga oleh reformator yang lain seperti Zwingli atau Calvin atau Philip Melanchthon, dan mereka merumuskan 5 semboyan reformasi, yaitu sola gratia atau hanya anugerah saja. Kita diselamatkan bukan karena kita layak diselamatkan, tapi semata-mata karena kasih karunia atau anugerah dari Allah. Sola fide hanya iman bahwa anugerah Allah itu hanya bisa dinikmati, diterima melalui iman saja dan tidak melalui usaha atau perbuatan baik manusia. Sola scriptura hanya Alkitab saja yang menjadi dasar dari iman Kristen, baik perilakunya maupun juga pemahamannya. Alkitab adalah dasar satu-satunya dan tertinggi. Itu tidak berarti bahwa kita tidak memakai logika, kita tidak memakai sejarah, kita tidak memakai tradisi. Tapi logika, tradisi, sejarah, semuanya baru bisa diterima kalau itu cocok dengan Alkitab. Apabila tidak cocok dengan Alkitab, tidak peduli selogis apapun, tolak. Kalau ada tradisi, tidak peduli sudah berapa ribu tahun pun, kalau tidak cocok dengan Alkitab, tolak. Kalaupun dia adalah semacam pengalaman seperti apapun, kalau tidak cocok dengan Alkitab, itu ditolak. Saudara-saudara, adakah yang masuk akal tapi tidak Alkitabiah? Ada. Saudara-saudara, satu hari saya berdebat dengan mualaf Insan Mokoginta, lalu dia membuat silogisme seperti ini. Silogisme itu adalah salah satu pola pikir di dalam ilmu filsafat, di mana sebuah kesimpulan diambil dari premis-premis, premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Jadi dia membangun silogisme seperti ini, bahwa pertama, premis mayor, Allah tidak butuh makan. Premis minor, Yesus itu butuh makan. Kalau begitu kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Allah tidak bisa mati, Yesus mati. Minornya, kalau begitu, Yesus bukan Allah. Allah tidak bisa tidur, Yesus itu tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Apakah itu masuk akal? Masuk akal, tapi tidak Alkitabiah. Kenapa? Karena logika semacam itu tidak memperhitungkan apa yang Alkitab katakan tentang Yesus itu adalah Allah dan manusia, sehingga dia makan, minum, tidur, dan lain-lain sebagai manusia. Tapi sebagai Allah, dia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur, dan lain sebagainya. Berarti sesuatu yang logis belum tentu cocok dengan Alkitab. Maksudnya adalah sesuatu yang dianggap logis belum tentu cocok dengan Alkitab. Satu tradisi, biarpun sudah berapa lama tahun, kalau itu tidak cocok dengan Alkitab, harus dibuang. Sebuah pengalaman seperti apapun yang kita alami, kalau tidak cocok dengan Alkitab, itu harus dibuang. Itulah sola scriptura. Berikut adalah solus Christus, hanya Kristus, bahwa hanya melalui Kristuslah manusia bisa sampai kepada Allah. Manusia bisa diselamatkan hanya melalui satu-satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan yang paling akhir semua adalah Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Saudara-saudara,
dari konteks sejarah reformasi. Mengapa sampai para reformator itu mempopulerkan prinsip soli deo gloria? Karena situasi sejarah pada waktu reformasi terjadi, ada begitu banyak orang yang menerima kemuliaan yang harusnya tidak boleh diterima. Paus dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang infallible, tidak bisa salah ketika dia bicara ex cathedra dari kursinya. Orang-orang suci, orang-orang kudus diangkat begitu tinggi, sampai-sampai dikatakan bahwa ada syarat standar kebaikan baik untuk masuk di surga. Tapi ada banyak orang suci seperti santo-santo yang kelebihan perbuatan baiknya, sampai kebaikan mereka bisa menjadi tabungan untuk menolong orang-orang yang ada di dalam api penyucian atau purgatori. Bunda Maria diangkat sedemikian rupa. Orang Protestan, para reformator menghormati Bunda Maria. Bunda Maria tidak boleh dihina, Bunda Maria tidak boleh direndahkan, tapi dia tidak boleh diangkat lebih tinggi daripada yang seharusnya. Karena itu banyak manusia menerima kemuliaan pada waktu itu. Makanya para reformator berkata, tidak Paus, tidak santa-santa, tidak santo-santo, juga tidak Bunda Maria atau siapapun yang bisa mendapatkan penghormatan ilahi yang begitu besar. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, soli deo gloria. Itu konteks sejarahnya. Nah, saudara-saudara, soli deo gloria atau segala kemuliaan bagi Allah, ini satu prinsip yang sangat penting yang menjadi tujuan dari segala karya Allah. Di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-27 dikatakan, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah tujuan Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya? Tujuannya untuk kemuliaannya. Itulah sebabnya Pemazmur pasal 19 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Dan karena itu juga di dalam bahasa puisi dikatakan bahwa semua ciptaan harus memuliakan Sang Pencipta. Dalam Mazmur 148, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia beri perintah maka semuanya jadi. Begitu juga pada waktu Dia menciptakan manusia secara khusus. Yesaya 43 ayat yang ke-7, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya diwawancara oleh sebuah televisi di Jakarta. Lalu yang mewawancara itu bertanya, Pak, apakah Tuhan Maha Tahu? Yes. Apakah waktu Tuhan menciptakan manusia, sebelum Dia cipta manusia, apakah Dia tahu bahwa manusia akan berdosa? Saya bilang, Dia pasti tahu. Kalau Dia tahu manusia akan berdosa, mengapa masih cipta manusia? Lalu saya jawab seperti ini, apakah orang yang membuat pesawat tahu bahwa pesawat bisa jatuh? Tahu. Tapi mengapa masih buat pesawat? Karena pesawat tidak dicipta untuk jatuh. Ada tujuan yang lain daripada orang buat pesawat. Apakah seorang bapak dan ibu, suami istri, yang istrinya hamil dan sebentar akan melahirkan, apakah mereka tahu bahwa anak mereka akan jadi orang berdosa? Apakah mereka tahu bahwa anak mereka itu bisa jahat? Tahu. Tapi kenapa tetap memilih melahirkannya? Bukankah kalau tahu anak ini akan jadi orang berdosa, anak ini akan jahat, sekalian dibunuh, tidak usah dilahirkan? Tapi kenapa harus dilahirkan? Biarpun tahu anak ini akan berdosa, tahu anak ini jahat, tapi tetap dilahirkan. Kenapa? Karena anak itu dilahirkan bukan sekedar supaya jahat atau berdosa, ada tujuan lain. Maka begitu juga Allah. Allah mencipta manusia, biarpun Dia tahu manusia akan jatuh, pasti jatuh dalam dosa, tapi manusia dicipta bukan supaya jatuh. Ada tujuan yang lain, dan tujuan yang lain adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau begitu, langit dicipta untuk kemuliaan Allah, bumi dicipta untuk kemuliaan Allah, laut segala isinya dicipta untuk kemuliaan Allah, dan terutama manusia dicipta itu untuk kemuliaan Allah. Kalau begitu sekarang kita mengerti bahwa kemuliaan bagi Allah, soli deo gloria, itu merupakan tujuan akhir dari segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dua hal saja. Pertama, mengapa segala kemuliaan harus diberikan kepada Allah? Mengapa segala kemuliaan diberikan bagi Allah? Jawabannya di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi mengapa segala kemuliaan harus bagi Allah? Sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Itulah sebabnya soli deo gloria. Saudara-saudara, sekarang saya akan merinci
poin ini, mengapa sampai segala kemuliaan bagi Allah atau segala sesuatu dari Dia? Pertama saudara, keberadaan kita disebabkan oleh Dia. Bahwa kita berada itu disebabkan oleh Allah. Manusia tidak kekal, manusia tidak ada dengan sendirinya. Manusia punya titik permulaan. Itulah berarti manusia pernah ada, pernah menjadi ada. Kalau manusia pernah menjadi ada, maka dia pernah tidak ada. Ada titik di mana manusia itu tidak ada. Lalu mengapa dan bagaimana manusia bisa ada? Ada banyak teori bisa diberikan. Orang bisa bikin teori evolusi dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa kreasionisme itu adalah jawaban yang paling masuk akal. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, bukan hasil evolusi. Saudara-saudara, evolusi itu menggambarkan bahwa dari satu spesies lalu jutaan tahun kemudian jadi satu spesies. Masalahnya spesies ini ada, spesies ini ada, tapi spesies antara tidak ada. Misalnya saudara, ada spesies ikan, dari ikan lalu menjadi makhluk amfibi. Spesies ikan, fosil ikan ada, fosil amfibi ada, tapi fosil setengah ikan, setengah amfibi tidak pernah ada. Itu missing link. Dan karenanya kita menolak teori evolusi. Sehingga yang paling masuk akal itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Sesuatu tidak bisa ada dengan sendirinya. Coba saudara berpikir, kalau saudara pergi ke hutan, lalu di tengah hutan belantara, saudara lihat ada 3 batu tungku, lalu ada periuk di atas, ada air panas di atas, di sebelahnya ada gelas, ada gula, ada kopi. Sekarang pikirkan, mana masuk akal? Pertama, semua itu ada sendiri atau ada yang membuat itu ada? Logika kita harus berkata, harus ada yang menyebabkan dia ada. Dia tidak bisa ada dengan sendiri. Ketika 2 orang bersahabat, ilmuwan bersahabat, yang satu percaya ada Allah, yang satu ateis, lalu mereka dua biasa pakai teleskop melihat ke luar angkasa, melihat bentuk daripada tata surya. Lalu yang percaya Tuhan ini, dia melihat tata surya begitu bagus, lalu dia mulai membentuk miniaturnya di atas meja. Di sini ada matahari, Merkurius, Venus, bumi, sampai Pluto. Dan satu hari teman ateisnya datang, lalu dia lihat di meja, wow, bagus sekali. Siapa yang buat ini? Lalu temannya bilang, tidak ada yang buat, dia tiba-tiba saja ada. Lalu yang kawan ateis bilang, kau kira saya gila kah? Bagaimana itu bisa ada di atas meja? Pasti ada yang buat. Lalu yang percaya Tuhan ini berkata, kalau yang miniatur saja kamu harus percaya bahwa ada yang buat, kamu anggap gila kalau dia ada sendiri. Mengapa yang aslinya kamu bisa anggap itu ada sendiri? Maka segala semesta, terutama manusia di dalamnya, kita berhutang keberadaan kita pada Allah. Segala sesuatu dari Allah. Pertama-tama keberadaan kita itu dari Allah. Yang kedua adalah kelanjutan keberadaan kita itu bergantung pada Allah. Ada sebuah paham yang namanya deisme. Deisme itu berkata, waktu Tuhan menciptakan alam semesta, dia sekaligus menciptakan seluruh hukum-hukum alam, dan selanjutnya alam berjalan berdasarkan hukum-hukumnya. Itu sama seperti orang yang mencipta jam tangan. Dia sudah mengatur sedemikian rupa, apabila jarum detik bergerak 60 kali, maka jarum menit bergeser 1. Apabila jarum menit bergeser 60 kali, maka jarum jam bergeser 1. Itu sistem yang dibuat. Maka begitu saudara beli jam tangan ini tidak ada hubungan dengan penciptanya, tapi dia bisa terus berjalan tanpa pencipta. Itu deisme namanya. Tapi kesaksian kitab suci lain, manusia berada, alam semesta berada, tapi manusia atau alam semesta itu tidak terus bisa berada kalau dia putus hubungan dengan Tuhan Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 17, 25, 28, dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ayub pasal 12, siapa di antara semuanya yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia? Saudara-saudara, pikirkan ini. Inilah natur manusia. Waktu saudara punya anak, untuk beberapa saatnya anak itu bergantung pada saudara. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dia ketika dia mulai remaja, dia mulai tidak mau bergantung kepada orang tua. Dan sampai ketika dia sudah dewasa, dia tidak bergantung lagi kepada orang tua. Berarti ada saatnya seorang anak bergantung mutlak pada orang tua, dan ada saatnya dia independen dan mandiri, tidak bergantung. Tapi manusia tidak begitu. Waktu dicipta oleh Allah, dan selanjutnya dan selamanya dia harus tetap bergantung pada Allah. Seorang teolog Reform namanya Anthony Hoekma, dia bilang begini, kita berhutang kepada Allah atas setiap nafas kita,
Kita bereksistensi hanya di dalam Dia. Di dalam Dia setiap gerakan yang kita lakukan, kita bergantung kepadanya. Kita tidak akan mampu mengangkat satu jari pun di luar kehendak Allah. Kata-kata yang terakhir dari hukmah ini kelihatannya adalah kutipan dari John Calvin. Karena Calvin berkata bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun kalau Allah tidak menghendakinya. Saudara-saudara, bahwa kita ada itu dari Dia, tapi bahwa kita terus berada itu juga dari Dia. Saudara, kalau kita belajar dengan baik, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita bahkan tidak sadari. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan bahwa di dalam tata surya kita ada matahari di sini. Lalu ada dua planet terdekat dengan matahari, namanya Merkurius dan Venus. Dan bumi itu ada pada urutan yang ketiga dari matahari. Lalu Mars keempat dan seterusnya sampai Pluto, kalau kita mau anggap Pluto sebagai planet. Nah, saudara-saudara, mungkinkah manusia hidup pada Merkurius dan Venus? Tidak mungkin. Kenapa? Karena jarak Merkurius dan Venus itu dari matahari itu begitu dekat. Merkurius panasnya 430 derajat. Maka saudara bayangkan kalau air mendidih 100 derajat, Merkurius 430 derajat. Mungkinkah kita hidup di Merkurius dengan 430 derajat? Di Venus biarpun dia planet kedua, tapi lebih panas, dia 464 derajat. Maka terlalu panas di Merkurius dan Venus sehingga tidak memungkinkan terjadinya kehidupan. Saudara bayangkan bahwa matahari kita begitu panas sampai kita mungkin merasa panas, tapi saudara, matahari itu panasnya sampai 5.000 derajat. Dan kalau pada tingkat panasnya pada permukaannya itu bisa sampai 2 juta derajat, dan itu sangat panas. Sementara itu saudara, Mars itu terlalu jauh dari matahari sampai begitu dingin, sampai tidak ada kehidupan. Maka Merkurius dan Venus terlalu dekat, terlalu panas, tidak bisa hidup. Mars terlalu jauh, terlalu dingin, tidak bisa hidup. Tinggal di Merkurius dan Venus kita hangus, tinggal di Mars kita jadi es. Tapi anehnya kita tinggal di bumi. Dan saudara-saudara, bukankah benda langit itu berputar-putar? Dan saya berpikir, seandainya satu hari bumi berputar dan dia tiba-tiba nongol ke urutan 1, kita hangus semua. Atau dia putar-putar jadi urutan ke-6, kita jadi es semua. Tapi ternyata kita masih bisa hidup dengan tenang sampai hari ini. Siapakah yang pernah bersyukur? Tuhan, saya bersyukur karena bumi putar-putar tapi tidak jadi nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 4. Kita jarang bersyukur untuk itu. Saudara-saudara, karena itu juga kita bisa melihat bahwa bulan dan bumi kita itu ada jaraknya. Kalau kita pakai kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kita bisa sampai ke bulan cuma 1,3 detik sampai bulan. Nah, kalau bulan diturunkan misalnya sampai 80.000, maka ingat, posisi bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Dan kalau bulan diturunkan dari 300.000 sampai 80.000, maka akan terjadi air pasang menutup seluruh dunia 1 hari 2 kali. Maka kalau bulan sampai turun 1 hari, kita tsunami 2 kali. Tapi masih aman-aman bukan? Dan masih banyak yang lain. Dan karena itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya keberlangsungan kita, keberadaan kita dari Tuhan. Keberlangsungan keberadaan kita juga dari Tuhan. Yang ketiga, segala yang dilakukan dan dimiliki juga dari Tuhan. Kesehatan, kepandaian, kedudukan, kekayaan itu juga dari Tuhan. Mazmur 75, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amsal 10:22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Daniel 2 ayat 23, engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Nah, maka kalau kepintaran kita dari Tuhan, kekayaan kita dari Tuhan, kesehatan kita dari Tuhan, kedudukan kita dari Tuhan, kesuksesan kita dari Tuhan, maka adalah sesuatu yang tidak masuk akal kalau ada manusia yang begitu menyombongkan diri. Ketika pernah terjadi pemilihan umum di Brasil, seorang politikus Brasil yang namanya Tancredo Neves, dia dalam kampanye pemilunya, dari atas panggung pemilunya dia berteriak, jika aku bisa mendapatkan sekian persen dari suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa menggeser aku dari kursi presiden. Berani sekali saudara. Dan memang hasil pemilu, dia memenangkan mayoritas suara, dan dia menang pemilu dan siap untuk menjadi presiden Brasil, dan hanya menunggu waktu pelantikan. Besok pagi akan pelantikan, sorenya dia sakit. Begitu sore dia sakit, pakai ambulans lari ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, innalillahi wa innalillahi rojiun, selesai. Maka koran-koran Brasil mengeluarkan headline besar, dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Bukan saja apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, bahkan yang remeh sekalipun, itu tidak terlepas dari kehendak Allah.
Misalnya makan. Untuk mendapatkan makan, kenapa kita disuruh berdoa? Bapa kami, berikanlah kami makanan hari ini. Itu berarti untuk dapat makan, kita perlu berdoa. Kalau kita berdoa, berarti makan didapat dari Allah. Tanpa Allah, tidak bisa makan. Kalaupun ada makanan, belum tentu bisa menikmati makanan itu. Pengkhotbah pasal 6 bilang, ada sesuatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, sangat menekan manusia. Orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan satu apapun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Punya segala sesuatu, tapi tidak dikaruniai kasih karunia untuk menikmatinya. Lalu apa arti semuanya? Seorang, dia bisa membeli makanan apa saja untuk makan, tapi ternyata tidak bisa karena ada gula darah, ada asam urat, ada jantung, ada macam-macam penyakit. Dia bisa naik pesawat bepergian kemana saja, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ada masalah di tulang belakang, dan dokter bilang tidak boleh duduk lebih lama dari setengah jam. Maka kita bisa lihat orang bisa punya apa saja, tapi kalau Tuhan tidak kasih karunia menikmatinya, dia tidak bisa menikmati. Maka punya makan dan bisa makan itu juga dari Allah. Tidur, Mazmur 4 ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pasal 36, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bahkan setiap langkah kaki kita diatur olehnya. Yeremia 10, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Kita biasa nyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Berarti langkah kita ditetapkan oleh Dia. Yang keempat, saudara, ini yang paling penting, keselamatan kita bergantung pada Allah. Semua kita orang berdosa yang layak dihukum oleh Allah dalam neraka. Tapi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita atau ketaatan kita, bukan karena kesalehan kita, semua karena kasih karunia, sola gratia. Kita menerima keselamatan bukan karena usaha perbuatan baik kita, hanya melalui iman, sola fide. Dan saudara-saudara, mengapa kita bisa diselamatkan di dalam sejarah? Disinilah teologi Calvinis itu percaya adanya ketetapan Allah atas segala sesuatu. Bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah mempunyai orang-orang pilihan yang Dia telah tetapkan untuk diselamatkan. 2 Tesalonika 2:13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Maka kalau saudara bisa selamat hari ini, itu karena Allah menetapkan untuk menyelamatkan kamu sebelum dunia dijadikan. Orang bertanya, kalau begitu Pak, kalau Allah sudah menetapkan orang-orang untuk diselamatkan sebelum segala zaman, dari mana saya yakin saya itu ditetapkan oleh Allah? Jangan sampai saya rajin gereja, rajin melayani, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kau tahu bukan pilihan. Gampang saja, karena kalau orang pilihan, Tuhan akan membuat dia percaya. Kalau kamu sampai sekarang tidak percaya, kamu mungkin bukan orang pilihan. Belum pasti, tunggu sampai mati. Kalau sudah mati tanpa percaya Yesus, itu baru bukan pilihan. Maka Tuhan sudah memilih sebelumnya, dan setelah itu Dia menebus kita melalui Kristus yang mati di kayu salib, membayar seluruh hutang dosa kita. Selanjutnya, karena kita sudah mati secara rohani, namanya orang mati tidak bisa berespon. Kalau ada mayat di sini, kasih daging sei, ada respon? Tidak. Kili-kili dia, ada respon? Tidak. Kasih segala uang satu gepok, ada respon? Tidak. Kalau begitu, mayat tidak bisa berespon kalau dikasih apapun. Kita ini sudah mati rohani, maka dikasih hal rohani apapun tidak bisa berespon. Dikasih khotbah macam apapun tidak bisa. Dikasih nasihat macam apapun, petua macam apapun tidak bisa berespon. Kalau begitu, bagaimana supaya mayat bisa respon? Kasih hidup dulu. Bagaimana supaya manusia berdosa bisa respon kepada Injil? Hidupkan dia dulu. Nah, menghidupkan dia supaya bisa respon, itu yang dalam bahasa Alkitab dilahirkan kembali. Berarti Allah melahirkan kita kembali. Dan selanjutnya Dia atur supaya kita dengar Injil. Dan pada waktu kita dengar Injil, Dia membuka hati kita. Kisah 16, seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia turut mendengar. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kalau sampai hati Anda terbuka kepada firman, terbuka kepada Injil, jangan pikir itu prestasimu. Jangan pikir sayalah yang mau membuka hati. Dari dirimu sendiri kamu tidak akan pernah buka hatimu. Kecuali Tuhan membuka hatimu, baru engkau bisa memperhatikan Injil. Dan selanjutnya, setelah hati terbuka, apakah iman adalah prestasi manusia? Apakah kalau saya bisa percaya itu karena saya mau percaya dan bisa percaya? Tidak. Disinilah teologi Calvinis
mengajarkan bahwa bahkan supaya bisa beriman pun itu karunia Allah. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 24. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Kalau Bapa tidak tarik, tidak ada orang yang bisa percaya kepada Yesus. Mengapa orang bisa percaya kepada Yesus? Karena Bapa menariknya. Selanjutnya, waktu kita sudah beriman, mungkinkah kita murtad dan kehilangan keselamatan kita? Arminianisme berkata, orang bisa kehilangan keselamatan. Tapi Calvinis mengatakan, tidak mungkin kehilangan keselamatan. Bagaimana dengan yang murtad? Yang murtad artinya dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Kalau tidak sungguh percaya, dia tidak pernah selamat. Kalau dia tidak pernah selamat, maka dia tidak pernah hilang keselamatan. Bagaimana kamu bisa kehilangan sesuatu yang tidak pernah kamu punyai? Tapi kalau kamu itu sungguh-sungguh beriman, kamu diselamatkan. Sekali kamu diselamatkan, kamu pasti diselamatkan. Keselamatan tidak bisa hilang. Bukan karena kita terlalu hebat sampai kita bisa setia, tidak. Tapi Tuhanlah yang bekerja membuat kita setia. 1 Korintus 1 ayat 8. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahan. Siapa yang meneguhkan? Tuhan. Sampai kapan? Sampai kesudahan. Kalau begitu, saya sampai beriman dari dia. Waktu saya ini, dia membuka hati, dia melahirbarukan saya. Setelah itu saya dengar Injil, dia atur supaya saya dengar Injil. Waktu saya dengar Injil, dia buka hati saya supaya saya perhatikan pada Injil. Waktu saya perhatikan Injil, dia buka hati saya dan mengaruniakan iman pada saya. Setelah saya beriman, maka dia pegang dan teguhkan saya sampai akhirnya sehingga saya pasti diselamatkan. Maka dari sini urut-urutan ini namanya Ordo Salutis, the order of salvation. Mulai dari kekekalan sampai pada kekekalan. Dimulai dari surga sampai ke surga. Semua dari Allah. Dan saya tidak tambah sedikit pun. Saya tidak tambah sendok patah sedikit pun dalam karya Kristus. Karena waktu Kristus di atas kayu salib, dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Maka manusia tidak menambah apa-apa di dalam proses keselamatannya. Dan semua dari Allah. Jikalau semua dari Allah, maka wajar bahwa pada akhirnya segala kemuliaan bagi Allah. Perhatikan 2 Timotius 4. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Setelah itu baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Wahyu 1:5-6. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, bagi dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Maka mengapa Soli Deo Gloria? Mengapa segala sesuatu itu harus merupakan kemuliaan Allah? Pertama, kita berada karena Allah. Kedua, kita terus berada karena Allah. Apa yang kita miliki dari Allah, apa yang kita lakukan dari Allah, dan puncak semuanya, keselamatan kita dari Allah. Kalau semua dari Allah, siapakah engkau yang mau curi kemuliaan Allah? Kalau semua dari Allah, siapakah kita manusia dari tanah, dari cacing tanah ini yang bisa mencuri kemuliaan Allah? Kalau segala sesuatu dari Allah, maka wajarlah segala kemuliaan kembali pada dia. Inilah Soli Deo Gloria. Sekarang yang kedua, kalau memang segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, bagaimana caranya manusia memuliakan Allah? Tentu ada banyak cara kita memuliakan Allah. Tapi saya mau bagikan saja 3 hal. Pertama-tama kita harus sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Saudara, sola gratia, sola fide, itu menunjukkan bahwa kita perlu beriman kepada anugerah yang diberikan oleh Kristus. Karena tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan pada Allah. Lihat Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Itulah sebabnya orang boleh berbuat baik sebanyak apapun, kalau dia tidak beriman pada Kristus, dia tidak mungkin berkenan pada Allah. Itulah sebabnya orang Kristen yang Alkitabiah percaya manusia tidak selamat dengan perbuatan baik, hanya melalui iman saja. Itulah sebabnya juga kita percaya semua orang di luar Kristus, entah mereka Kristen atau bukan Kristen, mereka tidak mungkin memperkenankan hati Allah kalau mereka tidak beriman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Bukan hanya tidak berkenan, tapi tanpa iman jadi dosa. Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, kalau tanpa iman tidak berkenan pada Allah, tanpa iman jadi dosa, pertanyaannya, apakah orang yang tidak beriman, yang tidak berkenan dan dosa, bisa memuliakan Allah? Tidak bisa. Kalau begitu, siapakah yang bisa memuliakan Allah?
hanya orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hatinya, hanya orang seperti itu yang bisa memuliakan Allah. Tidak peduli orang mau beragama macam apapun, beribadah macam apapun, aktif dalam agama apapun, tapi kalau dia belum percaya terima Yesus sebagai juru selamat, dia tidak bisa memuliakan Allah. Kalau saudara belum percaya Yesus, saudara hanya Kristen KTP saja, tradisi saja jadi Kristen karena kita dari zaman nenek moyang sudah Kristen, tapi belum percaya kepada Yesus, waktu menyanyi di sini itu bukan memuliakan Allah. Waktu bermain musik bukan melayani Allah, bukan memuliakan Allah. Pokoknya sepanjang kamu belum terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu kan semua tidak berkenan. Ibrani 11 ayat 6 adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Langkah paling pertama, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu baru bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Dan jangan berpikir bahwa bukankah kita sudah Kristen? Tidak. Banyak kita hanya karena tradisi jadi Kristen, bernama ada di buku keanggotaan gereja, tapi tidak ada dalam buku kerajaan Allah. Saya beritakan Injil kemana-mana. Saya khotbah di gereja yang besar sekali di Surabaya, ribuan orang. Saya bicara Yesus juru selamat dunia. Habis saya khotbah, satu pengurus gereja datang, "Pak, selama gereja ini berdiri, kami baru pernah dengar khotbah tentang Yesus juru selamat." Mendengar Yesus juru selamat ya, tapi konsep keselamatan, mengapa sampai Yesus itu jadi juru selamat? Ada orang agama lain tanya, "Pak, jikalau Allah itu maha kuasa dan dia mau selamatkan manusia berdosa, kenapa dia tidak selamatkan saja? Kok pakai repot-repot jadi manusia lah, mati di kayu salib, susah amat, kan dia bisa selamatkan?" Saya jawab, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang adil. Manusia berdosa, keadilan Allah menuntut hukuman kepada orang berdosa. Maka Allah tidak bisa menyelamatkan orang berdosa tanpa memberikan hukuman. Tapi karena dia kasih, dia mau supaya manusia tidak jadi dihukum. Dia mau menghukum, harus menghukum, tapi tidak mau manusia itu tidak dihukum. Lalu bagaimana dia bisa menghukum, harus menghukum, tapi manusia tidak dihukum? Disinilah dibutuhkan pengganti. Dan pengganti itu, yang namanya pengganti tidak boleh berdosa. Karena bagaimana dia mau menggantikan orang berdosa sedangkan dia berdosa? Maka butuh seorang pengganti. Pengganti itu syaratnya dua. Pertama, harus manusia. Kedua, harus tidak berdosa. Cari manusia banyak, cari yang tidak berdosa tidak ada. Di dunia ini cari manusia dapat, cari yang tidak berdosa tidak dapat. Cari di surga, adakah yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah bukan manusia. Jadi di sini ada manusia hanya berdosa, di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Jadi bagaimana bisa dapat manusia tanpa dosa? Maka solusinya bagaimana yang tidak berdosa itu jadi manusia saja. Maka akhirnya yang tidak berdosa itu jadi manusia, dan itulah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, maka dia menjadi satu-satunya juru selamat. Itulah sebabnya solus Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus kecuali ada manusia lain yang tidak berdosa. Tapi tidak ada. Nah, karena itulah saudara-saudara, maka beriman dan percaya pada Kristus baru bisa memuliakan Dia. Kedua, kita harus hidup taat kepada Tuhan, berperilaku seturut dengan firman Tuhan. Matius 5 ayat 16, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bisa memuliakan Tuhan pertama melalui iman, dan kedua melalui perbuatan baik kita. Dan yang ketiga, terakhir, kita harus memikirkan motivasi dari setiap tindakan kita. Karena segala kemuliaan harus bagi Allah, maka waktu saya melakukan apapun, motivasi saya itu harus untuk memuliakan Allah. Ingat baik-baik, motivasi ini penting, karena orang bisa melakukan hal yang sama dengan motivasi berbeda. Pernahkah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari. Tapi coba kau bertanya, mengapa kucing lari dan mengapa tikus lari? Maka kamu akan menemukan motivasi berbeda, tujuan berbeda. Kucing lari karena lapar dan ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Berarti satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Padahal sama-sama lari. Maka kita bisa sama-sama melayani, motivasi bisa beda. Kita bisa sama-sama menyanyi, motivasi bisa beda. Kita bisa sama-sama memberi persembahan, motivasi bisa beda. Kita bisa beraktivitas agama yang sama, tapi motivasi bisa beda. Raja Herodes itu membangun bait Allah sedemikian rupa. Bait Allah zaman Yesus itu dibangun oleh Herodes Agung, Herodes the Great. Dan orang berkata bahwa kamu belum pernah melihat keindahan kalau kamu belum pernah melihat bait Allahnya Herodes. Herodes bangun bait Allah, mungkin sekarang bangun gereja. Tapi pertanyaannya, apa yang menyebabkan Herodes mau bangun bait Allah? Apakah Herodes ingin memuliakan Allah? Tidak.
Karena Herodes buat bangun bait Allah supaya dapat hatinya orang Yahudi. Karena Herodes itu dia raja orang Yahudi, tapi sebenarnya dia tidak layak jadi raja. Kenapa? Karena dia harusnya adalah seorang Idumea. Idumea itu keturunan Edom. Maka bapaknya Herodes itu orang Edom. Mamanya Herodes orang Arab. Bagaimana dengan bapak Edom, mama Arab bisa jadi raja orang Yahudi? Karena ini politik terkait dengan Marcus Antonius yang lagi perebutan kekuasaan dengan Kaisar Agustus di pusat Roma. Maka Marcus Antonius mempunyai sahabat baik, yaitu bapaknya Herodes. Nah, untuk menghargai sahabatnya, dia minta supaya si bapaknya Herodes jadi raja. Tapi bapaknya Herodes tidak mau, serahkan sama Herodes. Maka Herodes jadi raja. Walaupun Herodes raja orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak suka sama Herodes. Tapi Herodes ini pintar ambil hati. Pertama-tama dia kawin dengan seorang keturunan imam besar yang namanya Mariamne. Kawin dengan Mariamne, lalu punya 3 anak, Alexander, Aristobulus, dan Antipater. Dan dia berharap supaya karena dia sudah kawin dengan orang Yahudi bisa terima dia. Tapi orang Yahudi suka 3 anaknya, tapi tidak suka Herodes. Lalu saudara-saudara, pernah terjadi kelaparan di Israel. Herodes keluarkan emas perak dari perbendaharaan kerajaan, beli gandum dari Mesir, rakyat terima gandumnya, tapi Herodesnya mereka tidak terima. Begitu krisis air, Herodes bikin saluran air dari luar kota yang namanya aquaduk masuk ke kota Kaisarea, kirim air, rakyat minum airnya, tapi tidak suka Herodesnya. Lalu ada orang datang bilang, Bapak, kalau Bapak mau diterima orang Yahudi, Bapak harus tahu apa yang paling penting bagi orang Yahudi. Apa? Bait Allah. Kalau Bapak bisa pugar bait Allah dengan bagus, orang Yahudi pasti suka Bapak. Maka Herodes mulai proyek pembangunan bait Allah. Lama saudara, ingat waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus bilang, rombak bait Allah ini saya akan bangun dalam 3 hari. Lalu orang bilang apa? 46 tahun orang bangun bait Allah ini. Kamu akan merobohkan bangun dalam 3 hari. 46 tahun. Itu berarti zaman Yesus itu pembangunan bait Allah sudah berjalan 46 tahun. Sudah tahu ada gereja di Kupang ini yang dibangun 46 tahun? Belum selesai? Nah, ada itu. Herodes bukan kekurangan bahan. Seluruh material dia kirim dari Prancis. Untuk semennya namanya Pasolana. Dia bawa dari Prancis. Suruh bangun semua. Lapisi semua dengan emas. Dan saudara-saudara, 46 tahun belum selesai. Sampai Herodes mati pun bait Allahnya belum selesai. Dilanjutkan oleh anaknya Herodes Antipas. Sampai tahun 66 Masehi baru selesai. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan baru mereka pakai 44 tahun. Tahun 70 Jenderal Titus dari Roma hancurkan semua. Jadi pertanyaannya, Herodes bangun bait Allah untuk kemuliaan Allah? No. Untuk kepentingan politik dia supaya bisa diterima oleh rakyat. Berarti orang beraktivitas rohani belum tentu karena dia memuliakan Allah. Orang kasih persembahan belum tentu karena dia ingin memuliakan Allah. Orang menyanyi belum tentu memuliakan Allah. Bahkan orang berkhotbah seperti saya belum tentu memuliakan Allah. Hari ini ada banyak orang keliling dunia berkhotbah bukan untuk kemuliaan Allah, tapi hanya cari makan saja. Beberapa tahun yang lampau saya baca di tabloid Gloria, ada judul headline besar di sana, pendeta pasang tarif. Lalu ada cerita di situ bahwa banyak pendeta kalau diundang khotbah itu tarifnya harus sekian, menginapnya di hotel sekian, standar sekian, harus dijemput dengan mobil ini. Dan saudara, ada seorang majelis gereja yang cerita, mereka gereja tidak punya pendeta, belum punya pendeta, hanya panggil-panggil pendeta undangan. Lalu satu kali mereka undang seorang pendeta, dan pendeta ini khotbah bagus sekali. Setelah itu pulang, beberapa bulan kemudian majelis gereja telepon lagi, Pak Pendeta, jemaat sangat diberkati dengan khotbah pendeta, maukah pendeta datang khotbah lagi? Lalu dia balas SMS, cari saja pengkhotbah lain. Saya bukan pengkhotbah 500.000. Rupanya waktu dia khotbah sekian bulan lalu dikasih amplop 500.000, dia tersinggung. Saya bukan pendeta 500.000, cari pendeta lain. Saya khotbah keliling dunia dan orang selalu bertanya, Pak, mohon maaf Pak, tarifnya berapa? Tarif apa? Itu berarti orang bisa berkhotbah, bisa melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan, bahkan untuk perut mereka sendiri. Saudara tahu sekarang tuh ada calo pengkhotbah. Ada pekerjaan saya didekati oleh calo pengkhotbah. Pengkhotbah calo itu, mereka selalu lihat pengkhotbah yang bagus-bagus itu siapa ya? 1, 2, 3, 4. Lalu mereka dekati. Karena mereka punya relasi dengan gereja lain banyak. Pak, ini ya. Jadi misalnya, saya lihat ada pengkhotbah bagus, saya jadi calo. Ibu, ada perjanjian. Saya akan datang tawar di gereja Paulus mau, itu ada pengkhotbah bagus. Begitu mau, perjanjiannya adalah 70-30. Jadi kalau dapat amplop 1 juta, maka calonnya kebagian 300.000, pendetanya 700.000. Bahkan ada pendeta yang saking ingin dicaloin, dia bilang jangan 30-70 deh, 50-50. Maka orang bisa melayani pun belum tentu untuk kemuliaan Tuhan. Maka disinilah
untuk bisa memuliakan Tuhan. Selalu pikir, saya buat ini untuk apa? Saya buat ini untuk apa? Saya bikin KKR ini untuk apa? Saya tampil di paduan suara untuk apa? Di vokal grup untuk apa? Main musik untuk apa? Kalau saudara tidak memikirkan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Makan minum saja harus untuk kemuliaan Allah. Apalagi yang lebih hebat dari makan minum. Untuk kemuliaan Allah. Mau jadi wali kota untuk kemuliaan Allah. Amin Bapak. Ya. Saya tidak kampanye hanya karena saya melihat beliau punya closing statement kemarin. Bahwa melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selalu pikirkan ini, untuk kemuliaan Allah. Apapun yang saya buat, itu untuk kemuliaan Allah. Satu hari di sebuah katedral yang sangat mempunyai nilai seni yang sangat tinggi, Michelangelo sedang membuat sebuah ukiran pada pojok ruangan. Dan saudara, dia mencurahkan begitu banyak pikiran, perasaan, perhatian pada lukisan itu, di sudut tembok itu. Dan orang bertanya, Pak, untuk apa habiskan waktu, tenaga, perhatian untuk posisi di pojok itu? Toh tidak ada orang melihat ukiran itu. Michelangelo menjawab, benar, tidak ada orang melihat itu, tapi Tuhan melihatnya. Soli Deo Gloria itu bicara bahwa dalam apapun yang orang Kristen lakukan, dalam seni, dalam arsitektur, di dalam segala macam dunia filsafat, logika, ataupun puji-pujian apapun harus untuk kemuliaan Tuhan. Lagu-lagu diciptakan harus untuk kemuliaan Tuhan. Saya terus terang, saya keliling kemana-mana menyanyi lagu-lagu bebas, tapi saya tetap mencintai lagu-lagu tua yang punya nilai musik dan teologi yang luar biasa. Saudara-saudara, saya hadir dalam satu acara KKR, banyak orang, saya jadi pengkhotbah, saya datang terlambat, mereka sementara puji-pujian, lalu WL-nya ada, mari kita menyanyi, ole, 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 ole. Saya juga kaget, bukankah ini lagu sepak bola? Ole, ole, ole. Tiba-tiba, ole, 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 ole darah anak. Oh, begitu. Lagu-lagu yang bisa cipta lagu dengan baik, cipta untuk kemuliaan Tuhan. Coba, saudara. La 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 la. Saudara kira itu lagu sembarang? Tidak. Karena itu lagu Natal. Natal itu adalah dia dari tempat yang maha tinggi datang ke dunia yang rendah. Maka notnya dari tinggi ke rendah. La 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 la. Karena dia dari tempat tinggi datang ke tempat rendah. Tapi begitu dia yang tinggi datang ke tempat rendah, manusia yang rendah harus mengembalikan kemuliaan kepada dia yang di tempat tinggi. Maka notnya langsung naik. La 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 la. Begitu kemuliaan naik pada dia, dia yang di atas memberkati, berkat turun dari atas ke bawah. La 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 la. Maka begitu dapat berkat, kemuliaan harus kembali kepada dia. La 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 la. La 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 la. Dan ujung terakhir, la la la. Kemuliaan bagi Allah dan berkat bagi kita. La 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 la. Wah. Lagu itu mengajarkan pada akhirnya kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Soli Deo Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.